Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita melanjutkan kajian kitab Mukhtasar Jiddan, syarah dari kitab Matan Jurmiyah, untuk lebih berberkahnya kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, serta para ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. Baiklah, kita lanjut. Sekarang sudah masuk ke pembagian mubtada. Itu ya. Kemarin pengertian mubtada dan khobar itu sudah dijelaskan. Kemudian contoh atau gambaran umum, contoh umum bagi mubtada dan khobar. Selanjutnya wal mubtada'u qismani. Mubtada itu terbagi dua. Mubtada terbagi dua. Zahirun wa mudmarun. Zahir dan mubtada yang dhamir. Kama taqaddama annal fa'ila zahirun wa mudmarun. Sebagaimana yang terdahulu bahwasanya fa'il itu ada yang zahir, ada yang dhamir. Begitu juga dengan mubtada. Mubtada ada yang berupa zahir, ada yang berupa dhamir. Fa'il juga ada yang berupa zahir, ada juga berupa dhamir. Naibul fa'il juga ada berupa zahir, ada juga berupa dhamir. Fadh-dhahiru, apa itu zahir? Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu, adalah sesuatu yang sudah lewat penjelasannya, sudah dibahas di pembahasan fa'il. Yakni min qawlihi Zaidun qa'imun. Zaidun itu zahir. Kita kan sudah pelajari yang mana zahir, yang mana dhamir. Kalau dhamir huwa humahum, hiya humahunna. Kalau sudah dipelajari ya sudah gampang, sudah mudah. Beda kalau yang tidak pernah memang pelajari tentang dhamir, baru langsung pelajari kitab Mukhtasar Jiddan, itu kewalahan. Zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna. Fazahir, dan zahir itu apa yang telah lewat penjelasannya. Itu yang di atas itu, yaitu zaidun qa'imun wa zaidani qa'imani wa zaiduna qa'imuna, dan juga sudah di i'rab. Wa zahiru, dan zahir adalah ma dalla lafdhuhu ala musammahu bila qarinatin. Sesuatu yang lapasnya zahir adalah ma dalla lafdhuhu, sesuatu yang lapasnya menunjukkan
atas yang dinamai tanpa ikatan, tanpa korina. Sesuatu yang lapasnya menunjukkan atas sesuatu yang dinamai, yang disebut bila korinatin, tanpa korina. Nahwu contohnya Zaidun. Fa innahu, sesungguhnya lafaz Zaidun itu yadullu ala dzatil maudu'i laha bila qarinatin. Yadullu ala dzatil maudu'i laha bila qarinatin. Fa innahu, karena sesungguhnya lafaz Zaid itu menunjukkan atas zat yang diletakkan tanpa korina, zat yang diletakkan baginya tanpa korina, tanpa ikatan, tanpa batasan. Dan dimaksud dengan tanpa korina itu ya beda halnya kalau kita mengatakan kamu. Kalau kamu itu berarti itu sudah terikat, adalah orang yang diajak berbicara. Itu ada korinanya. Kalau tanpa korina itu tidak terikat. Zaidun itu yang dimaksud orang yang berbicara, atau orang yang diajak bicara, atau orang yang dibicarai. Apakah dia mukhatab atau mutakallim atau ghaib, itu tidak terikat. Makanya dikatakan bila korina. Beda kalau dengan korina. Kalau dengan korina itu sudah terikat. Kalau orang katakan ana, berarti tidak mungkin si dia, tidak mungkin kamu, pasti orang yang berbicara. Wal mudmar, dan mudmar madalla ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin biqarinatit takallum. Sesuatu yang menunjukkan atas orang yang berbicara, sesuatu yang menunjukkan atas mutakallim, au mukhatabin atau mukhatab, au ghaibin atau ghaib. Ini mutakallim domir ana dan nahnu, mukhatab itu domir anta, sedangkan ghaib itu domir huwa. Bi qarinati takallum, dengan qarinah takallum. Dengan qarinah takallum. Awil khitabi awil ghibati, dengan ikatan atau qarinah takallum, orang berbicara. Al khitab berarti orang yang kedua, orang yang diajak bicara. Al awil ghibati, atau orang yang gaib, orang yang tidak ada, itu sudah qarinah. Nahwu ana wa anta wa huwa, contohnya ana wa anta wa huwa. Jadi zahir itu sesuatu yang menunjukkan atas yang dinamai, seperti Zaidun, Muhammadun, itu ada namanya. Kalau ada namanya itu bila qarina, tidak terikat.
Sedangkan kalau domir itu sudah terikat. Orang katakan ana, ya saya, tidak mungkin dia, mungkin kamu. Tapi kalau orang katakan Zaid itu siapa? Orang yang berbicara atau orang yang diajak bicara atau apa? Nah, itu tidak terikat. Itu namanya zohir. Ini penjelasan yang ribet. Jelasnya kalau bukan domir zohir itu cukup domir dihafal huwa humahum, selain itu berarti dia zohir. Itu penjelasan simpelnya. Wa huwa yang qasimu ila muttasilin munfasilin. Wa huwa yang qasimu in qasama yang qasimu. Dan mubtada itu terbagi kepada muttasil dan munfasil. Bukan mubtada yang dhamir di sini maksudnya. Dan mudmar itu wa huwa, wanya situ kembali ke al-mudmar. Mubtada yang berupa isim dhamir yang qasim ila muttasilin wa munfasilin, terbagi kepada muttasil dan munfasil. Berarti dhamir ada muttasil, ada munfasil. Ini kita juga sudah pelajari bahwa dhamir itu kan ada bariz, ada mustatir. Bariz itu, nah ini yang dimaksud di sini, ada muttasil, ada munfasil. Muttasil itu ada 3, ada marfu, mansub, dan majrur. Fal muttasilu, maka muttasil adalah ma yajibu ittisaluhu bi'amilihi wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtiyari. Adalah sesuatu yang wajib bersambungnya yang bersambung dengan amilnya. Sesuatu yang wajib bersambung dengan amilnya. Sesuatu yang wajib bersambung dengan amilnya. Dhamir muttasil kan ada 3, marfu, mansub, dan majrur. Kalau marfu biasa itu dia menjadi fa'il dan naibul fa'il. Fa'il dan naibul fa'il. Fa'il yang berupa dhamir itu wajib bersambung dengan amilnya. Apa amilnya fa'il? Fi'il, wajib bersambung. Tidak boleh kita katakan kalau orang mengatakan kamu telah menolong, tidak boleh kita katakan nasoro anta, bukan begitu ya, nasoro anta, tapi nasorta yang dipakai muttasil. Karena kapan nasoro anta itu munfasil. Fal muttasilu ma yajibu ittisaluhu bi'amilihi wa la yaqau, dan tidak jatuh, tidak terletak ba'da illa, tidak dapat terletak setelah illa fil ikhtiyar, dalam keadaan memilih. Illa kecuali dalam keadaan memilih. Apa maksudnya nih? Nah, tidak dapat jatuh setelah illa. Tidak boleh kita katakan ma doroba illa, tidak ada yang memukul kecuali saya. Ma doroba illa tu, tidak boleh. Ma doroba illa tu, tidak boleh katakan begitu. Makanya dikatakan di sini muttasil itu wala yaqau, la yaqau ba'da illa, tidak boleh jatuh setelah illa. Makanya tidak boleh katakan ma doroba illa tu. Ma doroba illa tu. Yang boleh jatuh setelah illa itu mufasil. Ma doroba illa ana, tidak ada yang memukul kecuali saya. Itu kalau mufasil. Kalau muttasil tidak boleh jatuh setelah illa. Pokoknya harus bersambung dengan amilnya. Kalau dhamir muttasilnya adalah maf'ulun bih, berarti harus bersambung dengan amilnya, fiilnya. Contoh, Zaid memukulmu. Zaid memukulmu. Tidak boleh kita katakan doroba Zaidun. Kalau kamu apa? Bahasa muttasilnya ta. Toh ta.
autanata tumatumti tunah mutasil. Sorry, itu rafa. Ini nasab karena menjadi maf'ulun bi. Ka humahum humahunna ka kumakum ki kumakunna. Tidak boleh kita katakan doroba zaidun ka, karena kapan begitu doroba zaidun ka berarti dia pisah antara domir mutasil dengan amilnya. Bisa dipahami nih? Makanya itu ketika domir harus bersambung dengan fiilnya. Makanya harus dibaca dorobaka zaidun. Harus didahulukan domirnya, sebab domir mutasil itu wajib bersambung dengan amil. Kalau domir jar menjadi mudhofun ilaih, tidak boleh kita katakan ambilkan kitabmu. Khudh kitabu ditulis pisah, tidak boleh. Harus kita buka. Tidak boleh kitabu baru ka. Tidak boleh dipisah, harus bersambung. Itu dikatakan mutasil, wajib bersambung. Wa taqaddamat amthilatuhu fi babil fa'il, dan telah lewat contoh-contohnya fi babil fa'il pada bab fa'il. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, itu semua bersambung. Fi qoulihi, dalam perkataannya dorobtu wa dorobna ila akhiri ma taqaddama, sampai akhirnya yang telah lewat. Itu muttasil. Wal munfasilu huwa, wal munfasilu huwa ma yubtada'u bihi, apa yang dapat dijadikan awal, kalimat. Wa yaqa'u ba'da illah, dan dapat jatuh dan dapat terletak setelah illah fil ikhtiyar, dalam keadaan memilih. Contohnya apa? Ma daraba illa huwa, tidak ada yang memukul kecuali dia. Jadi kalau ditanya, ada tidak dhamir rafa munfasil yang menjadi fa'il? Dhamir rafa munfasil yang jadi fa'il ada tidak? Selama ini yang jadi fa'il apa? Dhamir rafa muttasil, daraba, darabu, darabat, darabata. Itu selama ini. Ternyata ada, yaitu jatuh setelah istisna atau pada kalam nakis, istisna. Ma daraba illa anta, tidak ada yang memukul kecuali ma daraba illa ana, tidak ada yang memukul kecuali saya. Ana di situ kedudukannya sebagai apa? Sebagai fa'il. Berarti cari i'rabnya bagaimana? Dhamirun barizun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Itu munfasil, boleh terletak setelah illah. Kalau muttasil tidak boleh. Ta, illata, illahu, illaka, tidak boleh. Wa huwa ma asyara ilaihi biqaulihi, dan munfasil itu, dan hal itu apa yang diisyaratkan, apa yang musannif isyaratkan dengan perkataannya
Wal mudmaru ithna asyarah, dan isim dhamir itu ada 12. Wahia ana, yaitu ana. Ana itu apa? Ad-dallu. Ad-dallu di situ kedudukannya sebagai naat dari ana. Wa hiya ana ad-dallu 'alal mutakallim. Ana yang menunjukkan atas mutakallim fi nahwi qaulika, dalam contoh perkataanmu, ana qaimun, saya berdiri. Fa ana dhamiru raf'in muttasilun munfasilun, dhamir rafa yang munfasil. Mubtada'un mabniyun 'ala sukun, mubtada dimabanikan atas sukun. Kenapa dibaca mubtada'un? Jadi khabar kedua dari ana. Fi mahalli raf'in wa qa'imun khabaruhu marfu'un bid dhammati dhahirah. Atau iram biasanya ana qaimun, ana dhamirun barizun munfasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Qaimun khabarun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu dhahira fi akhirih li'annahu ismun mufrad. Wa nahnu, ini semua sama ya. Wa nahnu ad-dallu 'alal mutakallim wa ma'ahu ghairuhu awil mu'azzami nafsahu fi nahyi qaulika nahnu qaimuna. Dan nahnu yang menunjukkan atas orang yang berbicara bersama yang lainnya atau mengagungkan dirinya pada contoh perkataanmu nahnu qaimuna. Nahnu di situ sebagai mubtada, sedangkan qaimuna menjadi khabar. Nahnunya di situ menjadi dhamir rafa munfasil. Apa dhamir rafa muttasilnya nahnu? Nah, jadi harus tahu bedakan. Wa qaimuna khabaruhu marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Bukan salimin ya, salimun. Dia naat dari kata jam'un. Wa anta, ini anta berapa huruf di sini anta? Berapa kata, berapa kalimat di sini anta? Dua. Bi fathi ta'id dalli 'alal mukhatabi, dengan fathah tanya yang menunjukkan atas mukhatab. Fi nahwi qaulika anta qaimun, kamu berdiri. Fa'an, berarti dijadikan dhamir oleh musannif itu cuma an. Fa'an dhamiru raf'in munfasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Watta'u harfu khitabin, tanya di situ menunjukkan dia dhamir anta harfu khitabin, orang yang kedua. Wa qaimun khabarul mubtada'i, dan lafaz qaimun adalah khabarnya mubtada marfu'un bi dhammati dhahirati. Wa anti bi kasri ta'i lil mukhatabatil muannatsati. Selanjutnya baca. Satu orang. Tidak. Sini baca selanjutnya. Sini pakai mic. Wa anta bi fathit ta'id dalli wa anti bi kasri ta'id dalli 'alal mukhatabatil muannasati fi nahwi qaulika
anti qa'imatun. Fa'an dhamiru raf'in munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada. Watta'u harfu khitabin wa qa'imatun khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammati dzahirati. Jadi anti ini sama nih i'rabnya dengan anta, yang membedakan satu ta yang menunjukkan mukhatab, satu ti yang menunjukkan mukhatabatil muannatsatin. Satu menunjukkan laki-laki, satu menunjukkan untuk perempuan. Wa antuma lil musanna sawa'un kana mudzakkaran aw muannasan fi nahwi qaulika antuma qa'imani. Fa'an dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Watta'u harfu khitabin wal mimu harfu imadin wal alifu harfu dallun 'ala tasniyati. Harfun dallun 'ala tasniyati. Wa qa'imani khabarul mubtada'i marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Untuk lafaz antuma qa'imani, antuma itu dibagi menjadi an, tu, min, dan alif. Berarti berapa sih itu? Empat. An dikatakan ismu dhamir, tunya apa? Harfu khitab menunjukkan orang kedua. Mimnya sebagai harfu imad, huruf penyanggal supaya tidak dibaca anta. Sedangkan alifnya di situ itu menunjukkan atas mutanna. Antuma, kamu dua orang laki-laki. Wa antum li jam'i dzukuril mukhatabina fi nahwi qaulika antum qa'imuna. Fa'an dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Watta'u harfu khitabin wal mimu 'alamatul jam'i wa qa'imuna khabarul mubtada'i marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Lafaz antum, an sama tadi, an di situ yang menjadi ismu dhamir. Sedangkan dhamir rafa munfasil ya. Sedangkan tunya itu adalah harfu khitabin yang menunjukkan mukhatab, orang yang kedua. Sedangkan mimnya di situ alamatul jam'i yang menunjukkan kamu atau kalian banyak laki-laki. Wa antunna li jam'il inasil mukhatabati fi qaulika antunna qa'imatun. Fa'an dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in. Watta'u harfu khitabin wan nunu 'alamatu jam'in niswati wa qa'imatun khabarul mubtada'i marfu'un bid dhammati dzahirati. Lafaz antunna itu untuk menunjukkan banyak perempuan yang apa istilahnya, mukhatab, orang yang diajak berbicara, antunna. Cuma kalau i'rabnya seperti tadi di atas, an itulah yang menjadi ismu dhamir rafa munfasil menjadi mubtada. Sedangkan tunya itu menunjukkan harfu khitabin. Sedangkan nunnya itu alamatu jam'in niswa, menunjukkan kalian banyak perempuan. Kalau tadi mim itu alamatul jam'in dzukur, menunjukkan kalian banyak laki-laki. Kalau nun itu menunjukkan banyak perempuan. Sedangkan qaimat itu adalah khabarnya. Mulai dari tadi anti qaimatun menjadi khabar,
Antuma qaimani, qaimani menjadi khabar. Antum qaimuna, qaimuna menjadi khabar. Antunna qaimatun, qaimatun menjadi khabar. Cuma tanda i'rabnya semua beda-beda. Wa huwa lil mufradil ghaibi fi nahwi qaulika huwa qaimun fa huwa dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in wa qaimun khabaruhu marfu'un bid dhammati dhahirati. Lanjut. Wa hiya lil mufradatil ghaibati fi nahwi qaulika hiya qaimatun fa hiya dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in wa qaimatun khabaruhu marfu'un bid dhammati dhahirati. Wa huma lil musannal ghaibi sawa'un kana mudhakkaran aw muannatsan fi nahwi qaulika huma qaimani fa huma dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alas sukuni fi mahalli raf'in wa qaimani khabaruhu marfu'un bil alifi li'annahu musanna. Wa hum li jam'i dzukuril ghaibina fi nahwi qaulika hum qaimuna fahum dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alas sukuni fi mahalli raf'in wa qaimuna khabaruhu marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa hunna li jam'il inasil ghaibati fi nahwi qaulika hunna qaimatun fahunna dhamiru raf'in munfasilun mubtada'un mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in wa qaimatun khabaruhu marfu'un bid dhammati dhahirati. Sampai situ ya? Oke. Dari domir huwa, hiya, huma, hum, hunna itu semua adalah domir yang gaib. Kalau huma gaib, kalau huwa itu gaib, kalau hiya gaibah, kalau huma itu gaib untuk musanna dan juga untuk mudzakkar. Kalau hum untuk jamak, hunna untuk jamak muannas salim. Itu semua menjadi mubtada. Huwa huma hum ya huma hunna itu kedudukannya menjadi mubtada. Kadang di dalam dalam bacaan itu sudah jelas kedudukannya sebagai apa. Kapan-kapan kita ketemu dengan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna itu selalu menjadi mubtada, selalu menjadi mubtada. Kalau jatuh setelah illah belum tentu jadi mubtada, tergantung apakah dia fa'il atau maf'ul bih.